Semangat pagi Sobat Hermina semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Nanda Florencia, dokter umum Rumah Sakit Hermina Ciruas. Nah teman-teman, salah satu kasus di IGD yang paling banyak nih ya dok ya, kalau aku lagi jaga IGD, itu kecelakaan kerja ataupun kecelakaan kendaraan bermotor. Nah dari kasus-kasus itu nih, klinis yang paling banyak adalah patah tulang atau fraktur. Di sini kita ada narasumbernya Dr. David SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Nah, dari sekian banyak kasus nih dok di IGD, kasus dengan patah yang itu sudah terkonfirmasi dengan radiologi ataupun belum, nggak sedikit yang keluarganya itu memilih untuk dibawa pulang dok, dengan opsi alternatif aja dulu gitu. Nah, di sini kita mau bahas sama dokter David, sebenarnya kasusnya patah tulang, kasus fraktur ini boleh nggak sih untuk dibawa ke terapi alternatif, terutama di urut. Nah, menurut dokter David gimana dokter? Oke, kita bahas dulu tentang namanya patah tulang ya. Jadi di suatu ekstremitas atau anggota gerak tubuh kita itu, entah itu lengan atau kaki, itu pasti ada tulangnya, ya kan? Tapi di sekitar tulang itu ada lagi struktur lain selain tulang. Ada otot, pembuluh darah, saraf, ya kan? Jadi kalau misalnya patah tulang itu, kalau dibayangin misalnya, pernah nggak makan patah tulang ayam? Tajam gitu kan? Ya kan? Tajam patahannya. Jadi kalau dia patahannya bergeser, kan tajamnya jadi menonjol. Nah, sedangkan kalau diurut, bayangin nggak sekitarnya itu ada otot, pembuluh darah, dan saraf yang kita urut dalam proses yang berulang terus, sehingga gesek-gesekan tulang itu menyebabkan cedera pada struktur sekitarnya, gitu. Jadi bisa jadi ototnya robek, bisa jadi pembuluh darahnya putus, saraf jadi putus karena diurut itu, karena kena benda tajam dari si tulangnya itu, ya kan? Jadi sarannya memang tidak boleh diurut untuk patah tulang. Nggak boleh dok ya, itu sebenarnya pertanyaan inti ya, pertanyaan inti di podcast kita sekarang ini, boleh atau nggak, jawabannya langsung disanggah oleh dokter David, itu nggak boleh, karena tadi ya, patah tulang itu kan berarti ada komponen tulang yang bergeser ya dok ya, bergeser dan tajam menekan ke jaringan sekitar, sehingga mengganggu fungsi pembuluh darah dan sarafnya ya dok. Nah untuk mungkin di beberapa kasus karena dari tampak klinisnya itu nggak kelihatan patahannya nih ya dok ya. Terus kadang juga dari pihak pasien ataupun keluarga itu menolak pemeriksaan penunjang berupa foto radiologis. Nah menurut dokter ada nggak sih kasus-kasus yang sekiranya masih boleh nih dok, kalau mau ditunda dulu, mau alternatif dulu atau diurut dulu, ada nggak sih dok yang dibolehin? Jadi semua kasus itu kita harus pastikan dulu dia patah atau tidak. Memang kalau yang kasat mata sulit nilainya. Kita perlu radiologi. Jadi setidaknya kalau kasus-kasus yang curiga patah, sehingga radiologi dulu kita lihat. Kalau memang dia patahnya tidak bergeser atau dia hanya retak saja, itu nggak perlu diapain, dia nempel juga. Dia nggak nyambung sendiri juga, nggak perlu diurut pun dia nyambung juga sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kasus-kasus yang kita masih curiga patah atau tidak, sebaiknya jangan diurut juga sampai kita terkonfirmasi. Betul, jadi sarannya lebih ke imobilisasi ya dok ya. Jadi bagian patahnya itu seperti yang paling sering kalau anak-anak di klavikula ya dok ya, patah tulang bahu itu diimobilisasi. Jadi dengan menggunakan armsling ya dok ya. Soalnya kadang kan orang tua nggak tega ya dok, kalau anaknya masih kecil udah harus dioperasi, sedangkan walaupun tujuannya repair, kadang sebagian orang tuanya belum tega anaknya untuk dilakukan tindakan. Itu sarannya tetap nggak dibolehin urut ya dok ya, lebih ke imobilisasi untuk supaya patahan tulangnya nggak bergeser ya dokter. Nah terus dok, kalau misalnya kadang kan mereka opsinya pengen diurut dulu, nanti kalau nggak ada kemajuan baru dibawa lagi nih dok. Masih bisa nggak sih dok di repair kalau misalnya datang ke kitanya ternyata udah komplikasi nih, kerusakan jaringan sekitarnya udah parah, bengkaknya udah hebat gitu, gimana dokter? Jelas jauh lebih sulit jadi kasusnya ya, bukan kasus fresh kita bilangnya, jadi kasus neglected, kasus yang diabaikan oleh orang medis kita bilangnya. Jadi kalau kasus patah-patah tulang yang sudah diabaikan, baru dia ke dokter yang ortopedi misalnya, itu jauh lebih sulit tanganinya. Karena satu, dari bengkaknya itu mungkin sudah menjadi komplikasi ya, dari kulitnya, dari jaringan sekitarnya. Kedua, dari patahan tulangnya mungkin kalau dia sudah lebih dari sebulan, itu udah nyambung tulangnya. Sudah ada proses penyambungan walaupun posisinya nggak pas. Nah, jadi kan kita harus, ibaratnya kalau kita memperbaiki, kita harus balikin posisinya lagi. Jadi kita harus mempatahkan tulangnya lagi, balikin posisinya lagi ke posisi awal, baru kita imobilisasi lagi. Prosedurnya lebih banyak ya dok lebih ya, sulit, daripada lebih sulit. kasus yang baru nih ya dok. Betul. Iya, jadi memang sebaiknya kasus-kasus patah tulang yang dari kitanya juga sudah dikonfirmasi dengan pemeriksaan radiologi, itu saran memang langsung dilakukan tindakan ya dok, sebelum ada kerusakan jaringan lebih lanjut. Betul. Nah ini dok, kembali lagi ke kasus yang misalnya memilih untuk alternatif, misalnya dari pemeriksaan radiologi pergeserannya nggak jauh nih dok ya. Terus itu sekiranya berapa lama dok saran imobilisasi supaya pergeseran tulangnya itu nggak jauh, terus sekiranya
fungsi tulangnya ini udah menyatu lagi gitu Oke. dokter struktur. Jadi kalau di kita ini ada indikasi operasi, ada indikasi non operatif. Ya, jadi ada indikasinya berapa derajat diangulasinya, berapa derajat dia gesernya, berapa senti dia perbedaan penggiat tulangnya, itu ada indikasi-indikasi operasinya. Tentu nggak semua patah tulang kita operasi. Ya, yang masuk indikasi non operatif misalnya dia tidak terlalu bergeser atau derajat angulasinya tidak terlalu parah. Itu kita perlu pasang gips aja. Gips kita imobilisasi dengan gips. Kalau perlu kita reposisi juga dalam keadaan terbius atau tidak terbius. Lalu nanti kita imobilisasi sesuai dengan usianya. Kalau anak lebih cepat, bisa dia 1 bulan 6 minggu udah cukup, gitu kan? Sudah menyatu dan nempel. Mungkin kalau dewasa atau yang lebih dewasa lebih tua, ya gitu mungkin membutuhkan lebih lama, gitu. Tapi kira-kira 1 bulan sampai 2 bulan untuk imobilisasinya. Nah dok, kalau misalnya nih, kadang kan dari orang tua pasien yang nggak tega ya dok, kalau misalnya kasusnya pada anak-anak, nanti misalnya setelah anaknya besar, terus ada keperluan sekolah yang nggak boleh kelihatan tulangnya ada deformitas, dan setelah sekian tahun, anak ini baru bersedia untuk dioperasi, apa masih bisa dokter? Bisa sebenarnya kasusnya, cuman jauh lebih sulit lagi saya bilang, karena kita lihat dulu di waktu kecil tuh patahnya seperti apa, dan apakah sekarang ini dia mengalami pemendekan ekstremitas, misalnya dibanding sebelahnya lebih pendek, atau dia hanya karena tidak mau ada skarnya, yaitu tentu kasus yang berbeda. Ada banyak orang yang mau masuk kayak ke instansi ya, terutama itu kan nggak boleh ada skar sama sekali. Tapi kalau dia memang ada perbedaan panjang kaki kiri kanan, pasti dia juga bisa masuk juga kan, gitu. Terus ini dok, kalau misalnya di beberapa kasus itu orang nggak mau operasi karena mikirnya perbaikan setelah operasinya itu lama dok. Nah itu menurut dokter edukasinya gimana dok supaya mereka lebih bersedia untuk dilakukan tindakan? Kalau kita operasi kan tujuannya untuk mengembalikan fungsi pasien ke sebaik mungkin atau sebelum dia terjadi cedera gitu loh. Jadi memang kalau proses healingnya itu lebih lama, tapi pasti kan jauh lebih baik kita lakukan tindakan dibanding tidak diapa-apakan. Gitu. Jadi tetap aja kita sesuai indikasi, kalau memang indikasi dioperasi, kita sarankan operasi dan kita follow up dengan setelah operasinya. Betul. Nah dok, misalnya nih kalau kasus patahan yang terbuka dan patahan yang tertutup itu bedanya gimana dok? Kalau untuk prognosis ke depannya? Itu sangat beda ya. Jadi kalau patah tulang terbuka itu rentan sangat yang namanya infeksi. Ya, karena terutama kalau patah terbuka itu pasti dia sudah terekspos dengan dunia luar. Yang dimana kalau infeksi jauh lebih tinggi nilainya. Jadi kalau kasus patah terbuka itu di kita tuh sifatnya emergency. Setelah kita cuci dulu, bersihkan dulu kamar operasi, lalu kita nilai lagi berapa hari kemudian atau berapa minggu. Kalau perlu kita cuci ulang, kita cuci ulang. Sampai kita nilai bersih, baru kita bisa fiksasi dengan aman tanpa infeksi. Baru gitu. perbaikan jaringan yang lebih dalamnya. Betul. Ya, kalau tertutup, memang bisa risiko infeksi tetap ada, cuman jauh lebih kecil dibanding terbuka. Iya, karena kadang ada kasus di IGD ya dok ya, karena jaganya di IGD. Beberapa luka-luka besar itu kan kita ronsen ya dok, karena tujuannya itu untuk menyingkirkan kemungkinan ada patah tulangnya gitu dok. Cuma kembali lagi kadang di beberapa kasus mereka menolak karena menganggapnya oh enggak ini cuma luka di luar aja gitu. Sedangkan kan kalau kita mau menyingkirkan patahannya dulu ya dok, kadang pun mereka untuk penjahitan itu menolak. Nah kalau luka seperti itu dok, apa ada jahitan sementara apa gimana dokter? Sebaiknya memang semua luka itu kalau dia lukanya lebar ya harusnya dijahit, dibersihkan dan dijahit gitu. Tapi harus kita pastikan dia tuh bersih dulu. Gitu. Bersih dulu, Karena perawatan kalau luka luarnya dulu ya dokter. Kalau kita jahit dalam keadaan infeksi sama aja nanti dia bernanah, gitu kan. Dan kita pastikan dulu kasih tahu pasiennya kalau memang dia luka robek di daerah ekstremitas atau anggota gerak itu bukan cuma tulangnya kita pikirkan. Itu banyak misalnya ada uratnya aja, misalnya sarafnya, pembuluh darah yang kita perhatikan juga. Gitu. Betul. Nah teman-teman, dari sekian banyak informasi yang sudah disampaikan Dr. David tadi, kita udah bisa simpulkan ya, sebenarnya mau itu patahannya sekecil apapun ya dok ya, sarannya tetap repair. Dan kalau ternyata pergeseran tulangnya sudah dikonfirmasi dengan pemeriksaan radiologis itu ternyata pergeserannya tidak jauh, itu masih bisa disarankan untuk tindakan yang non-operatif. Pilihannya di gips tadi ya dok, atau meminimalisir pergerakan pada bagian yang patah. Nah, kembali lagi sebenarnya tidak disarankan karena dia akan menimbulkan kerusakan jaringan lebih lanjut ya dok ya, kalau diurut-urut atau ditunda perbaikannya. Nah untuk closing statementnya dari Dr. David bagaimana dok? Ya kalau ada cedera atau curiga trauma pada anggota gerak tubuh ya diperiksakan dahulu, pastikan apakah ada patah tulang atau tidak. Kalau memang ada konsul ke ortopedi, biar nanti penanganan lebih lanjutnya lebih jelas. Gitu. Betul. Nah teman-teman, untuk teman-teman sobat Hermina sekalian yang sekiranya mau konsultasi masalah tulang ataupun pernah ada kasus trauma yang sekiranya sekarang baru bersedia untuk
diobati atau ditata laksana. Kalau mau konsultasi ke dokter David juga bisa. Boleh lihat jadwalnya di Instagram kita. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kalau ada pertanyaan terkait informasi kesehatan, boleh tanya di komen atau DM di Instagram kita. Terima kasih.